keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada video kali ini, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang bahas tentang haji. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang umroh. Sebelum saya masuki materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk apa kalian mempelajari materi ini. Dengan tujuan peserta didik mampu, yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian umroh dengan benar, yang kedua yaitu menunjukkan dalil tentang umroh dengan benar, yang ketiga yaitu menjelaskan syarat umroh dengan benar, selanjutnya yaitu menjelaskan rukun umroh dengan benar, menjelaskan rukun umroh dengan benar, menjelaskan wajib umroh dengan benar, mengambil hikmah haji dan umroh dengan benar, dan yang terakhir yaitu memperagakan manasik haji di sekolah dengan benar. Nah, misalnya kita proses belajarnya itu tidak online, pasti kita bisa mempraktekkan manasik haji di sekolah. Namun karena keadaannya seperti ini, jadi di sini saya akan menyajikan video tentang manasik haji. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum umroh. Nah, umroh secara bahasa itu berarti berkunjung, sedangkan secara istilah umroh ialah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Nah, sebagaimana dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, umroh ini sering disebut dengan haji kecil. Nah, semua ketentuan umroh ini hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh ini lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Berikutnya yaitu syarat wajib umroh. Nah, kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ini ada beberapa syarat wajib bagi calon jamaah haji yang harus dipenuhi, sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu Islam. Nah, umroh ini tidak wajib atas orang kafir dan mereka tidak dituntut mengerjakan selama masih kafir dan tidak mengerjakannya sebab mereka tidak mempunyai kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jadi hukum umroh dan haji ini wajib hukumnya bagi orang Islam, sedangkan orang yang kafir, orang yang bukan Islam itu tidak memiliki kewajiban untuk haji dan umroh. Selanjutnya yang kedua yaitu baligh. Melaksanakan umroh bagi anak kecil ini tidak wajib karena tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Yang ketiga yaitu berakal. Nah, melaksanakan umroh bagi orang gila itu tidak wajib karena dia tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Yang keempat yaitu merdeka. Melaksanakan umroh bagi hamba saya ini adalah tidak wajib, sebab umroh adalah ibadah yang lama waktunya. Selain itu memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terbengkalainya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba saya. Nah, materi berikutnya yaitu rukun umroh. Nah, agar umroh yang kita laksanakan menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukunnya. Rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan artinya tidak sah dan tidak boleh. Nah, maka itu harus digantikan dengan dam. Adapun rukun umroh ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram, berniat untuk melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu tawaf, adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, serta Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Artinya yaitu berlawanan dari arah jarum jam. Yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang keempat yaitu tahallul. Ialah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kelima yaitu tertib, yaitu mendahulukan yang didahului di antara rukun-rukun itu. Materi selanjutnya yaitu wajib umroh. Adapun wajib umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram dari mikotnya. Mikotnya di dalam umroh ada 2 macam, yaitu mikot zamani atau sepanjang tahun, dan yang kedua yaitu mikot makani, sama dengan mikot haji. Yang kedua yaitu menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Selanjutnya yaitu apa saja hikmah haji dan umroh. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita tidak semerta-merta hanya ingin mendapatkan gelar haji saja. Namun
diharapkan kita itu ketika kembali ke daerah asal, kembali ke negara asal, perilaku kita itu menjadi lebih baik. Nah, yang pertama yaitu manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji. Yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu diampuni segalanya dosa karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu meningkatkan keimanan seseorang dengan menempati janji kepada Allah dan kerinduan akan Baitullah. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu mengingatkan akan perjuangan Rasulullah yang telah menyinari dunia dengan amal saleh. Yang keenam yaitu melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban, lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Selanjutnya, manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Yang pertama yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua yaitu mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu media untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu menemui jamaah haji di setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, setelah saya menyampaikan materi tentang haji dan umroh, di sini saya akan menyajikan video tentang bagaimana tata cara manasik haji. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita terima itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah.
Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan satu kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara dua lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.